Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini masih dalam seri mengenal Tuhan lewat kelemahan manusia, dan hari ini kita akan lihat problem of loneliness, masalah ataupun pergumulan dalam kesepian. Kita lanjut aja saudara-saudari, apa yang kita mau lihat di sini bahwa kesepian, loneliness adalah sudah menjadi bagian dari umat manusia. Kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, misalkan Elia suatu kata dia berkata di dalam 1 Raja 19 ayat 10 ketika dia lari dari Jezebel, saudara, dikatakan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. By the way, saudara, saya hanya baca yang penting, gak saya baca semuanya, tapi Anda dipersilakan untuk baca ayat ini semua. Tapi saya hanya mau menekankan bagian yang saya rasa harus ditekankan saja, memperlihatkan poin yang saya mau sampaikan. Dan Elias mengatakan bahwa dia yang paling giat dan semua orang lain meninggalkan Tuhan. Ya, apakah itu benar? Enggak, tetapi memang itulah kecenderungan orang yang merasa kesepian, adalah dia merasa yang telah melakukan memberi yang paling maksimal dan orang lain tidak memberikan apa-apa. Kemudian juga terjadi kepada Daud, saudara-saudari. Daud di dalam Mazmur 25 ketika dikejar-kejar oleh Saul dikatakan, ya, aku sebatang kara dan tertindas. Lihatnya. Dan kemudian di dalam Mazmur 122 dia katakan, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Apakah benar nggak ada yang menghiraukan? Ada satu ataupun dua, tetapi bukan orang yang dia harapkan kira-kira. Demikianlah. Ya, kemudian juga di dalam Paulus pun menjadi orang yang juga saya katakan dalam 2 Timotius 4 itu dikatakan tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Nah, ini juga Paulus adalah orang yang luar biasa, tetapi dia tetap merasakan kesepian sehingga dia katakan semua orang meninggalkan aku. Kenyataannya kita ngelihat di ayat sebelumnya ada tuh, ya, Lukas ada, kemudian ya, tetapi yang lain bukan meninggalkan, tetapi diutus sama dia. Yang meninggalkan Demas tentu mungkin ada beberapa yang lain, tetapi yang kita bisa ngelihat kecenderungannya adalah orang yang merasa loneliness, kesepian ini, ya, mereka berfokus pada yang negatif. Dan yang terakhir adalah Yesus, saudara-saudari. Dan kalau Yesus mengalami kesepian, maka kesepian bukan suatu dosa, ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 66 sampai 67, ketika semua orang, ya, yang mengikuti Yesus meninggalkan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini bukan yang mengusir, tetapi inilah juga salah satu, Yesus saat itu adalah manusia, bukan sama sekali untuk menjelekkan, tetapi untuk melihat bahwa sisi kelemahan manusia. Ya, Yesus sama saat itu adalah sepenuhnya manusia, dia memiliki perasaan dan dia merasa juga seperti lonely, dan seorang yang lonely juga kecenderungannya adalah memperkatakan sesuatu yang sarkasme, saudari. Dan di dalam Yohanes 16 ayat 32 itu kesepian yang paling sangat karena pribadi yang paling dia dekat, yang saling dia butuhkan, dan saat Yesus disalib berpaling, disinilah Yesus berseru, ya, maaf bukan Yohanes 6, tetapi dalam Matius, saudari. Disinilah Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, tapi dalam Yohanes 16 tadi adalah murid-muridnya yang akan juga meninggalkan dia, dan itu juga menjadi suatu kesepian buat Yesus, saudara-saudari. Oke, jadi Anda lihat di sini bahwa orang-orang yang mereka kesepian, mereka tadi saya katakan merasa telah berusaha maksimal. Mereka merasa semua orang, ya, telah tidak peduli meninggalkan dia. Mereka merasa teraniaya, korban. Dan tidak ada orang lain di pihak mereka. Emosional mereka sangat menderita, saudari, ya. Karena itulah kesepian bergerak di jiwa, emosi. Ya. Dan pertanyaannya, apa itu kesepian? Kita harus dulu mendefinisikan kesepian. Kesepian bukan berarti sendirian, saudari. Banyak orang merasa kesepian di tengah kumpulan orang banyak, di tengah komunitas yang banyak, tetapi tetap kesepian. Karena kesepian bukan masalah fisik, bukan masalah tentang ada tidak orang di sekeliling Anda, tetapi tentang jiwa kita. Ya, nah, bahasa asli dari kesepian dalam bahasa Ibrani ada yahid itu, ataupun dalam Yunaninya eremos, saudara. Dan kalau saya mau definisikan adalah perasaan yang datang karena sesuatu yang tak dapat tergantikan.
Ini sesuatu yang tidak tergantikan yang dia expect dan dia sangat harapkan secara fungsi telah hilang dari kehidupannya. Ya, secara fungsi. Artinya begini, orangnya mungkin masih ada, tetapi secara fungsi yang dia harapkan tidak berfungsi, itu pun menyebabkan kesepian. Contohnya, istri yang ditelantarkan oleh suami tetap ada di sampingnya, hidup bersama, tetapi suami tidak berfungsi sebagai suami yang dia harapkan, gitu. Ya, sehingga inilah membuat suatu perasaan kesepian. Kesepian bukan berarti tidak ada orang, tetapi fungsinya, ya, itu yang tidak dia dapatkan. Ataupun juga orang tua dengan anak. Ya, orang tua di masa tuanya kadang-kadang merasa terisolasi dengan anak dan anak tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua, saudara-saudari. Ya, sehingga orang tua walaupun anaknya hadir, walaupun anaknya masih ada, tetapi fungsi anak yang dia harapkan, saudara-saudari. Bukan berarti ya itu sesuatu yang harus, kadang pengharapan orang itu terlalu tinggi, saudara ya. Oke, kita lanjut aja. Tapi kesepian itu akan menyebabkan kekosongan hati. Ini beberapa aja ya, beberapa akibat dari kesepian. Yaitu akan timbul kekosongan hati. Ketika hati Anda kosong, maka Anda mulai nggak semangat. Anda mulai nggak berpengharapan. Dan akhirnya terus-menerus Anda merasa nggak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya adalah putus asa. Dan kesepian tadi saya katakan adalah masalah emosional. Yang kita mau bahas di sini kesepian emosional, bukan kesepian secara sosial. Kalau sosial artinya ya, itu mudah, arti begini, kalau Anda di dalam komunitas itu sosial, Anda bisa berteman lagi, akhirnya hilang kesepian itu. Tapi soal emosional enggak. Inilah yang kita mau bahas. Dan karena ini adalah domain ataupun ada di dalam pikiran, maka pemulihannya pun harus ada terjadi pula dalam pikiran. Nanti kita ngelihat. Tetapi ini kita lihat dulu beberapa penyebab. Ini bukan semuanya, tapi beberapa aja ya, secara sekilas supaya Anda tahu bahwa kita hidup di dalam keadaan yang begini, sehingga kesepian kadang tidak terhindarkan. Nah, misalkan penolakan, ya Anda merasa pernah dibully, ditolak, sehingga Anda merasa orang pada nggak menginginkan kita. Terus kemudian kerasa rendah diri, inferiority pun bisa menyebabkan hal ini. Saya bukan siapa-siapa, nggak ada orang yang akan suka saya. Lalu kemudian tragedi ataupun kedukaan bisa membuat Anda mengalami masalah ini juga. Kemudian karena posisi atau jabatan. Kadang saudara, orang bilang ya kutuk kepemimpinan gitu ya. Jadi mereka melihat bahwa seorang pemimpin yang paling tinggi adalah tempat yang paling sepi, karena ya orang lain berharap dia mengerti, tetapi tidak ada tempat buat dia untuk curhat gitu, memahami keadaan dia. Kemudian keterisolasian dari keluarga ataupun teman dekat ini bisa terjadi ketika Anda harus pindah dan berpisah dengan keluarga sesaat ya. Kemudian egois. Orang nggak sadar bahwa ketika kita bersifat egois, berpusat pada diri sendiri, itu akan bisa menyebabkan kesepian. Dan juga ketika Anda nggak ramah, orang nggak suka bergaul dengan Anda. Orang nggak suka untuk ambil bagian dalam kehidupan Anda. Oke, social impersonal artinya kita membatasi interaksi dengan orang lain. Karena mungkin kita merasa kita statusnya lebih tinggi, atau mungkin juga status kita nggak ada apa-apanya, ya. Nah, ini juga. Terus terperangkap pada situasi yang tidak terbiasa, nggak familiar. Artinya misalkan Anda orang yang outgoing, enak bergaul, tetapi ketika Anda harus pindah ke negara lain di mana terjadi culture shock, perbedaan budaya, Anda nggak biasa, itu bisa membuat Anda terperangkap di dalam kesepian. Lalu fokus pada masa lalu. Ini kadang membawa kita pada kesepian. Yang biasanya terjadi adalah, aduh, dulu itu lebih enak. Dulu aku nggak seperti ini. Gitu ya. Dulu aku bisa ada teman-teman yang sama visi. Nah, Anda ngelihat pada masa lalu sehingga Anda terlalu terfokus pada kenyamanan ataupun hal-hal yang indah pada masa lalu, sehingga apa yang pergumulan saat ini Anda langsung bandingkan dengan masa lalu, dan itu bisa mendatangkan kesepian, saudara. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar dari Yeremia. Kalau seperti itu kita akan pakai kitab Yeremia. Kenapa? Karena Yeremia ini adalah salah satu contoh, salah satu yang melambangkan kesepian yang sangat dalam.
Apa buktinya? Ini beberapa buktinya bahwa dia tidak diizinkan menikah loh, saudara-saudara, dan memiliki anak. Dalam Yeremia 16 ayat 2, jangan mengambil istri, jangan punya anak-anak. Lalu kemudian dia nggak diizinkan bersosial. Jangan masuk ke rumah perkabungan, jangan juga mengadakan perjamuan, saudara. Yeremia 16 ayat 5 dan 15 ayat 8. Jadi nggak bersosial. Jadi orang akan ngelihat, ada orang yang berkabung dia nggak pernah datang, ada orang yang pesta dia nggak pernah datang. Jadi ini orang antisosial. Dan itu merupakan kesepian sekali. Lalu kemudian Yeremia merasa nggak ada orang yang berpihak pada dia. Dia bilang, aku nggak utang apa-apa, aku nggak menghutangi orang, atau nggak berhutang, artinya aku nggak berlaku jahat, aku nggak menuntut orang, tapi mereka semua mengutuki aku. Jadi nggak ada orang yang berpihak, dia merasa sepi, sendirian. Lalu nggak ada yang mengerti dan menghargai niat baiknya. Maka dia disebut adalah nabi yang menangis, weeping prophet, saudara. Di Yeremia 13 ayat 17. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Wah, ini permainan orang kesepian, dia tersembunyi. Dia care, dia peduli kepada bangsanya. Tapi bangsanya sedang mengalami kehancuran karena nggak mendengarkan ya perintah firman Tuhan melalui dia. Nah, dia nggak jadi ini dia niat dia baik, tapi nggak ada yang mengerti, malah menyalah-artikan, ya. Kemudian dia nggak bisa keluar dari situasinya. Ini dikatakan dalam Yeremia 29. Aku nggak mau bawa firman lagi, tapi di hatiku ada api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah menahannya, tapi aku nggak sanggup. Saudara, kadang kita hidup di dalam situasi di mana kita harus menjalankan, ya, Anda harus kerja di tempat yang sebenarnya kerjaan itu Anda nggak suka, membuat Anda tertekan, tapi Anda nggak bisa keluar. Kalau Anda nggak kerja, nanti bagaimana untuk biayai keluarga misalkan? Dan disinilah saya katakan situasi yang nggak bisa keluar, sehingga akhirnya kita bisa di tempat kerjaan itu kita merasa tertekan, akhirnya merasa kesepian karena sendiri, nggak ada yang tahu pergumulan kita. Lalu kita bisa merasa, Yeremia juga merasa Tuhan gak adil. Jadi Tuhan gak peduli. Yeremia 15:18 dikatakan, Engkau Tuhan seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Saudara, ini merasa kesepian seperti ya paralelnya yang hampir mirip, tetapi Yesus lebih lagi ketika Yesus Bapa berpaling daripada Yesus di atas kayu salib. Ya, itu perasaannya, walaupun bukan kebenarannya. Perasaan Yeremia merasa Tuhan berpaling dari dia. Amin. Dan Yeremia pun juga dipasung, dipenjara, dibuang ke dalam sumur, dengan intinya adalah dia terisolir, saudari, dan kesepian secara emosional. Lalu bagaimana nih sekarang tuntunan Tuhan untuk menghadapi kesepian ini? Kita akan melihat dari kitab Yeremia. Dan saya akan memakai perkataan yang buat saya adalah gampang, mudah mengingat, untuk diingat, saudara-saudari, ya. Jadi ini bukannya sesuatu yang menekankan aspek teologinya, tetapi menekankan aspek praktikalnya, saudara-saudari. Oke ya. Nah, buat saya pertama adalah firman Tuhan katakan, bagaimana menghadapi kesepian? Harus bertransformasi pikiran. Saudara, yang namanya transformasi artinya itu perlu waktu, tapi harus Anda lakukan terus-menerus. Transformasi pikiran adalah Anda fokus pada yang Anda mau percaya. Dan dalam Yeremia dikatakan begini, Yeremia ayat 5 dan ayat 7, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tapi yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya, saudari, di sini adalah transformasi pikiran adalah mulai menggunakan firman Tuhan dan fokus. Namanya fokus begini, saudara, Anda harus mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dalam Yeremia dikatakan 15 ayat 7, yang sebagian besar yang membuat Yeremia merasa kesepian adalah unsur manusianya, maka ayat ini diberikan. Jadi dengan kata lain, ketika transformasi pikiran fokus pada yang mau kita percaya, yaitu harus sesuai dengan firman Tuhan, maka artinya jangan dipengaruhi oleh perbuatan ataupun kebutuhan akan manusia. Namun mulai haus akan Tuhan, karena Yeremia 16 ayat 19, ketika Yeremia dianiaya, diperlakukan tidak baik, akhirnya Yeremia mengeluh, dan dia akhirnya katakan pada akhirnya dia mulai fokus pada kebenaran firman Tuhan, dan dia mendapatkan Tuhan itu kekuatan dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan.
Dia mulai tidak fokus lagi kepada apa yang diperbuat oleh bangsanya, orang-orang di sekitarnya. Tapi dia mulai fokus kepada Tuhan. Karena dia mendapatkan, mengandalkan Tuhan, itulah membuat hidupannya diberkati, harapannya digenapi, saudari. Ketika Anda mau keluar daripada kesepian, bukan dimulai dengan orang lain, mengharapkan orang lain, tetapi mulailah mengubah pola pikir kita untuk melihat firman Tuhan jadi otoritas. Dan firman Tuhan katakan, andalkan Tuhan, fokus sama Tuhan. Dan bukan hanya fokus artinya kita tahu firman, tetapi kita mulai praktekkan. Hari ini ketika Anda hidup, ada orang yang mengecewakan, tapi Anda mulai fokus kepada Tuhan. Tuhan, hidupku dihidupkan oleh Engkau, sukacitaku datang dari Engkau. Kalau orang lain membuat mengecewakan saya, biar aja. Saya jangan fokus. Bukannya kita nggak butuh orang, tapi saya nggak fokus pada perbuatannya, tapi saya mulai fokus pada kebenarannya yang mengubah pikiran saya. Lalu yang kedua adalah transformasi perasaan ataupun hati. Ini yang sulit. Yeremia katakan ayat 17 ayat 9, kadang kita nggak lihat betapa liciknya hati. Siapa yang dapat mengetahuinya? Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Saudara, ketika Yeremia mengatakan firman Tuhan mengatakan betapa liciknya hati, ini secara general, bukan hati seseorang aja yang telah jahat atau berpaling dari Tuhan, tetapi secara general. Baru sesudah itu mungkin dia refer pada hati yang seseorang ataupun suatu bangsa, ya. Tapi intinya adalah hati ini. Hati adalah alat dan harus dikendalikan, bukan mengendalikan kita. Karena hati ini licik, saudara. Hati ini bisa dikatakan, saya bisa pakai istilah misalkan liar. Liar artinya bisa lari ke A, bisa lari ke B. Liar nggak tentu. Seperti begini, Anda bayangkan kuda liar. Itu dia. Kuda liar Anda harus kendalikan. Bukannya membiarkan kuda itu mengendalikan Anda diseret-seret. Tapi banyak orang hari-hari ini mengizinkan perasaannya, hatinya mengendalikan dia. Bukannya hati itu jadi alat dan harus dikendalikan. Kenapa saya katakan alat? Di dalam Amsal, saudara-saudari, katakan Amsal 17 ayat 22, Anda dengarkan, ingat ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati adalah alat. Ada alat untuk obat, alat mengobati, gitu. Hati yang gembira itu alat yang obat. Jadi hati atau alat, saudara. Oleh sebab itulah Anda harus kendalikan. Kemudian Amsal 17 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Untuk tubuh Anda segar, Anda butuh alat. Dan alatnya itu adalah hati yang tenang. Untuk Anda sembuh, Anda butuh alat yang menyembuhkan. Dan itu adalah hati yang gembira. Jadi hati adalah alat. Anda harus kendalikan, bukan mengendalikan. Bahkan jelas di dalam Amsal 21 ayat 1, nih Anda melihat di sini, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingin. Maknanya apa? Kita sudah lahir baru, punya DNA seperti Yesus yang adalah Tuhan. Dan kita juga raja. Jadi, kitalah yang mengendalikan hati kita ini, saudara-saudari. Amin. Kita yang mengendalikan hati kita. Jangan hati yang mengendalikan kita, saudara-saudari. Oke? Kita yang harus mengendalikan hati itu. Jadi Anda ngelihat bahwa jangan izinkan hati itu mengendalikan kita. Tetapi buatlah hati itulah yang kita kendalikan. Oke, amin. Hari-hari ini banyak orang mengizinkan emosinya, perasaannya mengendalikan dia dan tidak dia kendalikan. Saudara, kalau kita mau sehat, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau segar, sumbernya ada di hati. Anda harus kendalikan itu. Amin ya. Kemudian transformasi waktu. Ini dia sering sekali. Pak tahu dari mana? Yeremia. Anda ngeliat begini, Yeremia 29 ayat 10 ayat 11. Kita sering berfokus pada ayat 11-nya. Ayat 11-nya katakan begini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Amin, kita senang. Tapi tahukah Anda bahwa itu diberikan di sebelum ayat 11 ada ayat 10. Apabila telah genap 70 tahun.
kamu berada di Babel, aku akan menepati janjimu kepadamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Apakah Tuhan jahat? Enggak, saudara, bukan jahat. Tuhan menyediakan ini. Jangan salah melihat cara pandangnya. Tetapi yang kita mau lihat dulu segini. Kalau kita sudah tahu setelah 70 tahun akan ada masa yang luar biasa indah dari Tuhan, Anda diharapkan mengisi 70 tahun ini. Amin. Jadi inilah menggunakan waktu yang ada. Ini saya katakan transformasi waktu. Di dalam perjanjian baru dikatakan dalam Efesus 5, saudara-saudara. Efesus 5 ayat 6 dikatakan, Efesus 5 ya ayat 15-17, karena itu perhatikan dengan sama bagaimana kamu hidup. Cara kita hidup. Jangan bebal, tapi seperti orang arif, pergunakan waktu yang ada. Cara kita hidup, bebal atau arif, ditentukan bagaimana kita menggunakan waktu. Ini yang saya katakan, kita harus mentransformasi menggunakan waktu. Jadi saya singkat aja transformasi waktu. Artinya mentransformasi bagaimana kita menggunakan waktu kita, saudara. Karena kalau kita enggak menggunakan waktu dengan bijaksana, maka akan datang. Misalkan begini, Anda nggak tahu harus mengapain, ya udahlah saya ngapain, udah santai dikit. Ketika Anda santai dikit nggak tahu diserangnya apa? Anda melihat kabar yang buruk, Anda melihat situs-situs yang nggak layak misalkan. Karena apa? Karena Anda tidak planning. Ataupun juga begini, kalau Anda nggak pernah planning tentang baca Alkitab, kapan? Nggak punya planning jadwal kapan baca Alkitab, maka Anda nggak akan punya waktu untuk baca Alkitab. Sehingga akhirnya bilang, aduh saya terlalu lelah, aduh saya nggak punya waktu. Saudara, bukan nggak punya waktu, Anda tidak menggunakan waktu secara bijak. Berilah jadwal, sehingga ketika Anda jadwal, Anda belajar mendisiplinkan diri. Karena menggunakan waktu masalah disiplin. Dan banyak orang percaya tidak memiliki disiplin, saudara. Mereka mengharapkan Tuhan beri saya keberhasilan, kemenangan. Tuhan sudah berikan keberhasilan, kemenangan, tetapi bejananya kan kita. Dan ini perlu disiplin. Dan salah satu disiplin yang kita harus bentuk adalah di waktu, menggunakan waktu yang ada. Saudara-saudari, kasih jadwal untuk baca firman. Entah Anda tentukan sendiri, tetapi ketika Anda punya jadwal, paling enggak Anda punya bayangan, hari ini saya mau ngapain, saya udah punya jadwal, maka Anda nggak menggunakan waktu yang sia-sia, ataupun akhirnya waktu itu akan digunakan di tanah, ataupun juga dicobai oleh si jahat, oleh dunia ini untuk hal-hal yang nggak baik. Amin. Oke, jadi maksud saya adalah gunakan, isi waktu kita dengan bijak, disiplin. Atur aktivitas kita sambil menanti janji Tuhan. Sama yang tadi orang Israel bilang, setelah genap 70 tahun, ya, baru rancangan damai sejahtera itu engkau akan lihat. Apakah dalam 70 tahun itu kamu diam-diam doang, menanti doang? Enggak, isi, persiapkan. Janji Tuhan ya dan amin, tapi persiapkan itu. Gunakan waktu kita, saudara. Itulah, sehingga ketika Anda punya jadwal, timetable, kegiatan, aktivitas yang Anda atur, maka itu akan juga membantu kita memerangi kesepian. Kadang-kadang kesepian datang ketika kita nggak tahu waktu kita buat apa, sehingga akhirnya kita dapatkan, oh kok saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak lakukan kegiatan apa-apa. Akhirnya kesepian itu bisa menyerang. Dan terakhir adalah transformasi sosial, saudara. Dalam Yeremia 33 ayat 1-2, datanglah firman Tuhan kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan, dia ditangkap, ditaruh di pelataran penjagaan, kedinginan, kepanasan, dikurung, saudara-saudari. Lalu bunyinya begini firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan untuk menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita sering hanya kutip, berserulah kepadaku, Yeremia 33 ayat 1-2. Maka aku akan menjawab engkau, memberitahukan hal-hal yang besar yang tak terpahami. Tetapi tahu nggak Anda, ketika Yeremia memberitakan ini kepada bangsa Yehuda, kepada bangsanya ini sedang mengurung dia, menghakimi dia, menghukum dia. Bukan pertama kali, ini kedua kalinya. Sedih dia.
kesepian, iya. Tapi dia tetap melayani bangsanya, saudara. Dia tetap menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Dia gak tawar hati. Dia tetap mau menyampaikan, tetap melayani. Saudara-saudari, mungkin orang lain mengecewakan Anda dan saya. Kita gak tahu, karena firman ini semua juga buat kita semua, termasuk saya. Tetapi tetap layani. Tetap terhubung sama sosial. Tetap lakukan yang baik, saudara-saudari. Amin. Inilah yang saya katakan transformasi sosial. Jadi kita ngelihat bagaimana menghadapi kesepian. Transformasi pikiran. Mulai fokus pada yang dikatakan firman, bukan yang diperlihatkan, diperkatakan, diperlakukan manusia ataupun keadaan. Transformasi perasaan. Hati ini harus kita kendalikan, kita arahkan, bukan mengendalikan kita. Jangan biarkan orang membuat kita kecewa, marah, sedih. Lalu transformasi waktu. Waktu ini pemberian Tuhan untuk kita mengisi sebelum kita melihat janji Tuhan. Jadi kita harus bijak dan disiplin, atur aktivitas kita. Jangan sampai akhirnya waktu kita jadi sia-sia dan ada waktu yang akhirnya dimanfaatkan oleh si jahat, oleh dunia untuk menjatuhkan kita. Transformasi sosial. Sekeliling kita pasti akan ada hal-hal yang mengecewakan, tetapi jangan bergerak karena mengecewakan, tetapi Anda ada untuk menjadi berkat buat orang lain, apapun keadaan kita. Amin, saudara. Inilah yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, lewat kelemahan kita, lewat kesepian yang manusia alami, Tuhan mau dikenal sebagai Allah yang hadir, yang mengubah pola pikir kita, yang memberikan kita kekuatan untuk mengendalikan hati kita, yang mau berjalan bersama kita untuk memberikan kita disiplin, kemampuan disiplin menggunakan waktu yang ada sehingga hidup kita menjadi bijak. Lalu Allah yang datang dengan kelemahan kita, walaupun sosial keadaan sekeliling kita juga sepertinya tidak mendukung kita, tetapi Dia adalah Allah yang menjadikan kita alat di tengah kegelapan untuk kita menjadi terang, melayani banyak orang, saudari. Amin, saudari. Anda tangkap semuanya. Renungkan itu. Karena ini praktikal keadaan yang kita hadapi sehari-hari, Tuhan. Saudara-saudari, pasangan hidup Anda mungkin mengecewakan, bikin Anda merasa kesepian. Anak-anak Anda juga mungkin, sekeliling teman juga, saudara juga. Tetapi kita punya firman dan punya Tuhan, punya Roh Kudus. Ikuti ini. Maka kita akan melihat, walaupun gak langsung, karena transformasi memerlukan waktu. Tapi pada akhirnya kita akan melihat semua menjadi indah dan baik. Haleluya. Tuhan berkati kita semua.